Posko Sampano. Ya baik Bu, di sini pertanyaan saya adalah bagaimana jalur koordinasi atau sistematikanya ketika kita akan melakukan program kerja. Kan sebelumnya kalau ber-KKNG bagaimana tahapannya kalau Moki bikin program kerja ke lapangan, karena tadi belum dijelaskan secara mendetail, masih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau kita datang ke lokasi ada namanya identifikasi. Kita identifikasi jalan-jalan di situ ya, jalan-jalan di sekitar posko kita. Ya. Tanya-tanya masyarakat apa yang dibutuhkan di sini, apa program yang jalan sementara, apa yang bisa saya bantu. Kita mau identifikasi nanti ya. Jadi nanti semua, kemudian mungkin nanti ada titipan kampus program kita itu minimal sosialisasi keberadaan kampus kita bahwa Porimangala itu seperti ini. Makanya juga Ananda tadi saya katakan, Ananda harus hafal mati itu visi dan misi Porimangala itu. Nah, nanti kita akan sosialisasi di situ nanti. Sampaikan, itu mungkin titipan ya. Ada program pemerintah, misalnya program COVID. Semua harus mensosialisasikan. Itu program pemerintah. Kita semua buat nanti ya. Baru kita lakukan urutan-urutan. Oh ini yang, ya kan nanti ada musyawarah desa, pertemuan untuk program kerja. Ya. Di program kerja nanti itu apa-apa ya. Ada usulan dari ada program kerja dari kampus, ada titipan dari pemerintah, ada yang kerja di program kita yang ada di daerah itu. Ya. Harapan saya Nanda ya, silakan berinovasi, silakan mendengarkan. Tolong kalau Anda nanti turun, istilahnya hidup bersama mereka, ya, jangan mengguru mereka. Kita berikan aplaus yang meriah buat materi kita pada hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Andi Supriyadi, Esos MSc untuk membawakan materi ini. Dengan hormat disilakan. Ada aturan, ya. Tapi tidak ada aturannya misalnya. Nah, kita bisa membantu menyusun PPS-nya itu. Apa? Melatih PPD untuk menyusun itu. Kemudian BUMDes, ada BUMDes digital, ada BUMDes desa. Tapi pengelolaannya masih belum rapi, belum teratur. Kita bisa membantu. Susun itu dibuat di Baleho dengan judul tadi kontrol. Maksudnya kontrol apa? Kegiatan yang sudah selesai itu di checklist. Laporan itu ada dua, laporan individu dengan laporan kelompok. Tapi pada intinya isinya mirip-mirip saja. Laporan individu itu keterlibatan kita sebagai individu di dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan kelompok itu, laporan kelompok itu adalah kegiatan bersama seluruh anggota posko. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait masalah program kerja di kampus atau di lokasi nantinya. Nah, program itu bukan dalam satu program itu saja yang selalu menjadi ketua tim. Seharusnya setiap mahasiswa itu berganti untuk menjadi tim supaya ada jenis pekerjaan yang ditanggung jawab. Itu satu sekedar persoalan. Yang kedua, pada saat melaksanakan KKN kita kan sudah memberikan pendelegasian kepada pemerintah bahwa kami melepaskan mahasiswa tolong dibimbing secara baik dan benar. Karena saya mungkin penegasannya. Jadi kami dalam hal ini sebagai DPR hanya mengontrol mahasiswa atau
posko kita, bagaimana dia bekerja sesuai dengan status sebagai seorang mahasiswa. Kalau dari Pak Ketua Prodi dan DPR-nya, DPR Perijau, saya mungkin tidak bisa menjawab. Itu adalah masukan. Dan tadi saya sudah sampaikan ke Anda bahwa setiap kegiatan itu harus ada penanggung jawabnya. Supaya tadi apa saya bilang? Supaya tidak serembulan. Itu ya. Jadi kalau ada program pertama ini yang kita lakukan, siapa penanggung jawab di situ? Iya, saya baru sekali saran Pak Ketua Prodi karena ini pengalaman. Jadi sudah punya pengalaman yang banyak tentang silakan disimak betul materinya karena ini merupakan dasar Anda, fundamental Anda untuk masuk ke lokasi di mana Anda nanti ditempatkan dalam pelaksanaan KKN. Dan ini insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Andi Rusdi Untung MSI. Sekali lagi Bapak Dr. Andes Andi Rusdi Untung MSI selaku, jangan lupa, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi jangan lagi Anda salah menyebut nama bahwa beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Administrasi. Oke, jadi insya Allah nanti kita akan panel ini ada Pak Haji selaku Wakil Dekan yang akan membawakan materi tentang etika karena beliau adalah ahlinya kalau masalah etika. Etika administrasi publik. Tepuk tangan dulu untuk Wakil Dekan kita. Ya. Ingat Wakil Dekan adalah Haji Yusra Yusuf Esos MSI. Beliau sudah berstatus, sudah ada. Kemudian di sampingnya beliau adalah yang tidak asing bagi kita, ya, adalah Bapak Iwan Maminangan, sarjana ekonomi, magister MSI ya Kak ya, MSI. Ini adalah beliau tidak asing bagi kita, setiap hari menghadapi muka-muka beliau tidak asing. Berbagai macam karakter yang dimunculkan, beliau adalah hobinya memang seperti itu. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Yunda, Dekan Fakultas Administrasi. Silakan pun dipaparkan secara mendetail, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Tapi kalau sudah sampai 2 jam, tidak ada peserta di depan. Silakan. Karena waktunya tadi terlalu banyak dipakai Andi Supriyadi, ya, dimanfaatkan di Supriyadi. Karena saya lihat Andi Supriyadi sudah mulai, ya, sangat drastis berubah ya modelnya. Sudah menyebut cewek cantik apa ya. Padahal di orang itu kalah ya. Itu kemenakan saya yang saya didik selama ini ternyata berpindah ke Pak Iwan, akhirnya bisa bertitik ya. Lalu kemudian tadi juga saya bicarakan tentang studi banding atau plus. Nah, ini kita rencanakan karena sudah 2 tahun kita tidak lakukan, sedangkan fakultas perguruan tinggi lainnya sudah melakukan. Misalnya saya Madu Teleng, Asadia dan sebagainya, mana lagi di Makassar, ya. Nah, itu punya nilai-nilai yang sangat positif bagi Anda, sangat positif. Bagi pengusaha, mereka terbuka pola pikirnya untuk melakukan usaha. Jadi itu banyak sekali manfaatnya studi banding. Begitu pula barangkali Anda tidak pernah bagaimana caranya menghadapi situasi di Jakarta, terutama para pebisnis ya. Anda juga bisa nantinya kalau insya Allah kalau kita bisa masuk ke DPR ya, itu semuanya merupakan suatu masukan yang cukup bagus bagi kita semua. Nah, lalu kemudian ada pun program ya KKN untuk via, yaitu membangun potensi desa melalui
kreativitas mahasiswa di administrasi. Nah tadi sebenarnya saya seharusnya membawakannya, tetapi karena kebetulan moderator saya meminta untuk membawakan itu, dan saya kira memang beliau itu lebih mendalami hal itu. Jadi moderator saya yang saya hormati juga meminta hal itu dibawakan. Jadi dia memohon tadi kepada saya untuk menguraikan materi ini ya, dan saya juga hadir kepada Pak Bu sebagai moderator, dan memang saya sangat memahami hal ini. Jadi itulah barangkali penyampaian saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi bukan pemaparan materi tapi sambutan ya Bu. Ya, ini pada hari ini kan supaya mampu membuat pola pikir masyarakat dengan tepat. Yang pertama, pahami karakteristik nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Setelah itu, kita menyampaikan gagasan yang disenangi oleh masyarakat. Dengan demikian, kita akan diterima. Untuk lebih detailnya, akan disampaikan oleh pemateri Bapak Haji Yusuf Esos, MSI, sebagai Wakil Dekan Fakultas Administrasi. Waktu dan tempat saya persilakan. prinsip etika pergaulan di lokasi KKN ini membahas tentang moral kesusilaan ya. Iya, kesusilaan. Ini tadi sudah dibahas ke Pak Pur bahwa tolong untuk anak-anakku yang perempuan ini ya. Ini yang sering terjadi tadi itu ya. Karena kebiasaan aku selalu menggunakan pakaian-pakaian minim misalnya, itu yang membuat biasa ruang untuk berpikir-pikir negatif untuk orang-orang terdekat kita ya. Jangan sekali-kali ada yang terdengar bahwa di posko ini ada pelanggar terkait tentang kesusilaan. Itu paling fatal itu, sangat fatal itu. Ingat kata-kata saya Anda ya, jangan sekali-kali menyentuh ataupun melakukan hal-hal yang bisa melanggar norma agama itu ya. Tolong yang perempuan jaga kehormatannya, itu yang penting. Kemudian tolong yang laki-laki lindungi saudara-saudaranya, karena kalian adalah satu keluarga yang harus saling menjaga dan saling menghormati ya. Kemudian yang poin keempat yang terakhir adalah kaidah keserasian ya. Sebetulnya terkait tentang kaidah keserasian ini terkait tentang pergaulan tuntut bersikap indah dan serasi ya. Mudah-mudahan anakku di sini bisa nanti menerapkan itu kalau berada di posko ya, betul-betul menata rumah itu sebaik mungkin ya. Tadi kalau saya gambarkan orang tua saya lebih disiplin terkait tentang kebersihan, itu ternyata dituntut anak-anak itu berkait lebih baik, lebih bersih lagi. Tapi ada juga sebaliknya itu ya. Sebelum kita datang ke rumah kita sudah hei joroknya ini rumah ya, maka boleh mencari apa dalali mencari bobolan ya. Pembedar atau itu tidak boleh. Sekarang itu kita temukan itu megangin Cina pun tidak boleh ya. Jadi itu cobaan sebetulnya, tapi kita ambil dari kalimat itu bahwa kita sebagai mahasiswa kita terima nih nama loga ya. Artinya kita harus betul-betul dalam keadaan pasrah, tapi memberikan ruang-ruang yang memberikan solusi seperti apa, memberikan kebijakan dalam menerima tempat di mana kita berada. Tapi saya rasa untuk seluruh posko yang kita sudah siapkan, alhamdulillah seluruh pemilik rumah bahkan dari pemerintah setempat insya Allah akan menyiapkan fasilitas terbaik. Jadi mudah-mudahan anak ini bisa menempatkan dirinya lebih baik dan bisa melahirkan karya-karya yang bisa memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat. Seperti itu ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya, dan mohon maaf karena saya sering bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Mirawati dari kelas 7C Posko Sampano.
Dan ada pun pertanyaan saya di sini adalah terkait dengan prosedur bagaimana kita untuk mengajukan pendanaan terkait program kerja yang akan dilaksanakan nantinya. Dan kedua mengenai etika, apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kampus sendiri mengenai mahasiswa yang melakukan pelanggaran, contohnya seperti melakukan tindakan yang tidak selamat atau intinya sejenis pelanggaran lah. Tentang program kerja yang dilakukan, ya, terkait tentang program kerja tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Rusdi itu, bahwa program unggulan kita untuk tematik tahun 2021-2022 adalah ya membangun potensi desa, ya, melalui kreativitas, inovasi, ilmu administrasi publik. Dalam 3 program unggulan yang kita tawarkan ini, ya, program unggulan yang kita tawarkan ini tentu membutuhkan anggaran. Ya, tentunya anggaran yang kita siapkan mungkin saja Anda bantuan dari Pak Desa. Tidak apa-apa Anda tawarkan ke Pak Lurah, ke Pak Desa. Pak, apakah program yang saya lakukan ini memang sudah ada kaitannya dengan anggaran dana desa? Supaya bisa Anda cuma menjadi bagian pemikirnya, penggeraknya yang bisa memberikan kontribusi. Nah, jadi bisa Anda ajukan itu. Ya, tadi ada kata-katanya Pak Iwan, mahasiswa itu bukan pesuruh, betul itu, bukan pesuruh, tapi Anda adalah pemikir dalam artinya memiliki konsepnya apa yang diperlihatkan di lokasi, ya. Anda itu adalah penggerak masyarakat, ya. Menggerakkan masyarakat itu, merubah mindset pola pikirnya dari yang biasa menjadi luar biasa, memberikan warna. Menurut Pak Bu, perlu ada warna, perubahan warna. Ya, tadi ada pertanyaan Bu Amira, seperti apa penilaiannya? Kalau saya mungkin memang ada penilaian itu. Penilaian memang harus ada nilai tambah anak itu. Seperti apa anak berada di posko itu, membuat suatu klaster itu. Seperti apa misalnya desa sampah itu, apa penghasilan utamanya? Apakah cuma durian saja? Makanya kalau perlu durian itu bukan cuma mentahnya saja, tapi diolah menjadi menu-menu lain yang beberapa bisa menghasilkan nilai tambah masyarakat. Sehingga desa sampah ini bisa diberikan pintu gerbang, gasing figuran, ya, sampah, produksi rumah tangga durian terbaik di Indonesia. Itu kebetulan dulu Sampano, ya. Jadi untuk saya rasa terkait tentang program ini, terkait tentang pendanaan itu, sisa anakku bagaimana cara kerjasama dengan pemerintah setempat untuk penganggarannya. Ya. Kemudian ingat Nanda, selama ada 2 bulan per posko, ya, gunakan waktu itu, jangan juga mengambil beberapa program kerja yang tidak sesuai dengan waktu, ya, kondisi Anda, kemampuan Anda. Karena biasanya juga dari Pak Lurah atau Pak Desa itu, dari hasil musrembang seminar itu menawarkan bahwa ini mungkin dilakukan di KKN, ya, jangan juga bilang ya, kondisikan dengan sisi kemampuan waktu dan biayanya. Ingat itu, ya. Oke, saya lupa sanksi, ya. Sebetulnya kalau bicara tentang tadi sampaikan Bapak, ada beberapa hal yang mungkin sering terjadi oleh mahasiswa yang mungkin lupa, ya, terkait tentang asusila apapun itu, apalagi kalau narkoba misalnya, ya, tolong jangan sekali-kali ada anakku yang terlibat dalam hal itu. Selain sanksi pidana yang dilakukan oleh pemerintah, juga tentunya tidak terlepas dari sanksi akademik yang ada di kampus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofian, Pak Abdul, Pak Faisal, mungkin saja mahasiswa itu dikeluarkan karena ini membawa nama buruk kampus. Ya, bukan juga cuma mahasiswanya, bahkan dosennya kalau ada melakukan hal yang seperti itu dikeluarkan itu. Ya, itu adalah sanksi terbesar, terberat moral. Ya. Jadi tolong anakku betul-betul mengindahkan ini. Jangan sekali-kali membuat sesuatu yang membawa perbuatan-perbuatan tercela itu, apalagi narkoba. Ya, saya tidak mau anakku, apalagi dunia milenial ini, ya, sering-sering terjadi keterpurukan masuk ke zona itu. Jadi jangan lakukan itu. Kalau perlu dihindari atau mengingatkan yang lain.
Jadi itu sanksi Nanda ya. Serasa mungkin ada kelengkapan dari Bapak dan Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dosen, kolom pertama, kedua kabupaten, kecamatan, serta posko atau desa atau lurah. Yang pertama, saya sendiri Iwan Maminanga diberikan tempat yang sangat jauh, yaitu Kecamatan Tempe, Pos Madukelep. Tetapi sesungguhnya karena saya prodi, ya sesungguhnya posko saya semua yang ada di sini. Jadi saya ya begitulah. Yang namanya kaprodikan itu panglima. Ya kalau wadai gitu ya kakaknya panglima. Yang kedua Bapak Dr. Burhanuddin, Kabupaten Wajo, Kecamatan Tempe, Kelurahan Wiring Palanai. Yang ketiga Andi Turun Kalbi SOSMSI, Kabupaten Wajo, Kecamatan Tempe, Kelurahan Padupa. Ya. Yang keempat Ibu Eka Fatmasari Fabiola SOSMSI, Kabupaten Wajo, Kecamatan Tempe, Posko Watalipue. Eka Mardita, 7 Almiati, 8 Tinesia Putri, 9 Hikayanti, 10 Rizda, 11 Fitri, 12 Dharma. Yang mana posko Siwa? Iya, misalnya ini posko terbaik. Ada dia. DPL-nya saya sendiri. Batas terbaik. Selanjutnya posko masih Pitung Panua. Posko Marendu, 1 Dedi Ismatullah, 2 Muhammad Ilham Rustam, 3 Sudarman, 4 Harman Syam, 5 Yulisma, 6 Armiansyah Sabaruddin, 7 Riko Ansar, 8 Imamatul Hairia, 9 Baso Mustaqim, 10 Anita Purnamasari, 11 Firameli, 12 Arlin Eka Arista, 13 Satria Sandi, 14 Yusri Rizka, 14 orang. Yang mana poskonya? 1 orang ke depan. Dan DPL-nya juga yang paling cantik pada siang ini adalah Ibu Naja Minur, SOS MSI.